Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habibah dari kelas A31, akan menjelaskan tentang pembelajaran sepanjang hayat dalam mata kuliah pendidikan PAI luar sekolah. Pertemuan kedua, pembelajaran sepanjang hayat. Daftar isi dalam pembelajaran sepanjang hayat ada konsep, kepentingan, cara pengamalan, faktor yang mempengaruhi pembelajaran sepanjang hayat, ada budaya, dan implikasi pengaruh. Pentingnya pembelajaran sepanjang hayat. Dalam pentingnya pembelajaran sepanjang hayat, yang pertama yaitu setiap orang berhak memperoleh ilmu dan pengetahuan untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan sosial dan profesional. Yang kedua, Paul Lengren, pegawai pertubuhan pendidikan UNESCO, di dalam laporannya beliau menyatakan bahwa pendidikan tidak hanya terbatas pada masa anak-anak atau remaja, tapi harus terus berlanjut sepanjang hidup sampai akhir hayatnya. Yang ketiga, dalam pentingnya pembelajaran sepanjang hayat, yaitu pembelajaran sepanjang hayat membantu memaksimalkan potensi sumber daya manusia atau modal insan demi kemajuan individu, masyarakat, atau negara. Selanjutnya, konsep pembelajaran sepanjang hayat ini sudah diajarkan dalam Islam, yaitu dalam wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam surat Al-Alaq, yang menunjukkan perintah membaca dan belajar, meskipun Nabi Muhammad seorang yang buta huruf saat itu. Ini menunjukkan pentingnya belajar sepanjang hidup dalam Islam. Yang terakhir, memastikan perkembangan dan peningkatan profesionalisme guru. Guru juga harus terus belajar agar mampu menghadapi perubahan zaman dan tantangan dunia pendidikan. Selanjutnya, cara pembelajaran sepanjang hayat. Yang pertama ada plan pembelajaran pribadi dan budaya meneliti atau riset. Selanjutnya, plan pembangunan pribadi. Yang pertama ada pendidikan dewasa, homeschooling, pendidikan lanjutan, pembelajaran maya, ada pelatihan kerja, dan yang terakhir ada menjawab tantangan zaman. Yang pertama, pendidikan dewasa. Pendidikan dewasa bersifat formal, bertujuan untuk memperoleh keterampilan dan sertifikat untuk mendukung karir. Yang kedua, homeschooling atau sekolah rumah, bersifat non-formal, dilaksanakan di rumah, menyesuaikan kebutuhan anak dan keluarga. Selanjutnya, yang ketiga yaitu pendidikan lanjutan, bersifat formal, dilaksanakan di lembaga pendidikan tinggi untuk memperdalam pengetahuan. Yang keempat, pelatihan dalam pekerjaan atau job training, bisa formal, sifatnya bisa formal atau non-formal. Ini untuk meningkatkan keterampilan dan profesionalisme dalam dunia kerja, biasanya melalui pelatihan, workshop, atau kursus. Yang kelima, pembelajaran maya atau virtual. Ini bersifat formal atau non-formal. Pembelajaran maya ini biasanya menggunakan teknologi atau multimedia dan media online seperti e-learning, video pembelajaran, atau aplikasi digital. Dan yang terakhir, menjawab tantangan zaman. Pembelajaran ini harus adaptif terhadap perkembangan teknologi dan tuntutan zaman agar tetap relevan. Selanjutnya, dalam pembelajaran sepanjang hayat ada budaya meneliti atau riset. Penelitian merupakan salah satu aktivitas yang sangat berkesan dalam pembelajaran sepanjang hayat. Penelitian membantu kita untuk berpikir, merancang, mengamati, dan menyimpulkan suatu secara ilmiah. Langkah-langkah dalam penelitian. Yang pertama yaitu berpikir kritis. 2. Membuat rencana. 3. Melakukan tinjauan dengan membaca berbagai sumber. Dan yang terakhir mengambil data atau menyimpulkan isi.
Faktor-faktor yang mempengaruhi penelitian. Yang pertama yaitu persepsi guru terhadap kepentingan penelitian. Jika guru menganggap penelitian sebagai suatu yang penting dan bermanfaat, maka mereka lebih cenderung untuk menerapkannya dalam pembelajaran. Namun jika dianggap tidak relevan atau membebani, maka penelitian tidak akan dilakukan secara optimal. Selanjutnya yang kedua yaitu keterampilan melaksanakan penelitian. Keterampilan dalam melakukan penelitian sangat berpengaruh. Guru yang memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam metodologi penelitian lebih mudah untuk melakukan investigasi terhadap praktek pengajaran mereka. Yang ketiga, kesesuaian lingkungan sekolah bagi yang melaksanakannya. Lingkungan sekolah yang mendukung penelitian akan mempermudah pelaksanaannya. Jika sekolah memberikan fasilitas, dukungan administrasi, dan budaya akademik yang positif, maka penelitian lebih mungkin untuk dilakukan. Tantangan dalam melaksanakan penelitian. Ada banyak tantangan dalam melaksanakan penelitian seperti keterbatasan sumber daya, kurangnya dukungan dari pihak sekolah, dan kesulitan dalam mengumpulkan data yang valid dan reliable. Yang kelima, faktor masa menjalankan penelitian. Waktu menjadi faktor krusial dalam penelitian. Guru seringkali memiliki jadwal yang padat dengan tugas mengajar dan administratif, sehingga sulit untuk meluangkan waktu dalam melakukan penelitian. Yang terakhir, keterbukaan dalam mengakui kelemahan. Penelitian bertujuan untuk menemukan solusi dan inovasi dalam pembelajaran. Oleh karena itu, keterbukaan guru dalam menerima kelemahan dan memperbaiki metode pengajarannya sangat penting untuk keberhasilan penelitian. Selanjutnya, implikasi amalan penelitian. Penelitian memungkinkan pendidik untuk mengevaluasi dan meningkatkan metode pengajaran agar lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Yang kedua, meningkatkan pemahaman dan ilmu pengetahuan tentang penelitian. Melalui penelitian, guru dapat memahami berbagai strategi pembelajaran di kelas, teknik manajemen kelas, serta pendekatan yang lebih inovatif dalam mengajar. Yang ketiga, memberi bantuan kepada siswa atau masyarakat. Penyelidikan membantu mengidentifikasi dan menyelesaikan permasalahan pendidikan terkini seperti penggunaan teknologi dalam pembelajaran atau kesulitan siswa dalam memahami materi tertentu. Yang keempat, membantu guru lain menyelesaikan masalah yang hampir serupa. Hasil penelitian dapat dibagikan kepada semua guru untuk dijadikan panduan dalam menangani tantangan yang mereka hadapi dalam proses mengajar. Yang kelima, dengan penelitian, materi pelajaran dapat disusun secara lebih sistematis dan relevan, sehingga siswa lebih mudah memahami dan menguasai konsep yang diajarkan. Yang terakhir, penyelidikan memungkinkan guru untuk mencoba berbagai metode pembelajaran seperti pembelajaran berbasis proyek, diskusi kelompok, atau penggunaan teknologi sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai secara lebih efektif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.